Mengapa di dunia ini ada si miskin dan si kaya? Sementara ekonomi Indonesia selalu stabil, bahkan akan terus meningkat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam segmen ini, kita akan melihat bagaimana ketimpangan pendapatan terjadi dan bagaimana ketimpangan pendapatan berdampak pada kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi. Kondisi di mana masyarakat di dalam suatu negara atau wilayah mengalami peningkatan pendapatan. Ini dapat disebabkan karena peningkatan produksi jasa dan barang. Kita coba deh lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia triwulan 2 tahun 2023. Year on year-nya itu 5,17%. Dan ini ditopang dari sisi lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Kita lihat juga deh pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir. Pertumbuhannya relatif stabil di angka 5%. Walaupun di tahun 2020 sempat merosot minus 2%, ini karena pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial yang menyebabkan keterbatasannya masyarakat untuk beraktivitas perekonomian di Indonesia. Meskipun dalam kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mengalami peningkatan sebesar 3,07% di tahun 2021. Artinya, ekonomi Indonesia sekarang ini kondisinya akan terus meningkat. Tapi kita jangan lihat dari sisi pertumbuhannya saja. Adapun dari sisi distribusi pendapatan, yaitu pembagian penghasilan di masyarakat. Kalau distribusi pendapatan di negara kita merata, maka artinya seluruh masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan. Jadi setiap masyarakat bisa mendapatkan fasilitas dan mendapat penghidupan yang layak. Tapi sayangnya, menciptakan distribusi pendapatan yang merata bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan sekarang masih ada kesenjangan di antara si kaya dan si miskin. Sehingga masalah pemerataan masih menjadi perhatian kita semua. Kita lihat dari ketimpangan yang diukur rasio gini. Ini rasio yang menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan dari pendapatan hingga distribusi. Skalanya 0 sampai 1 poin, di mana indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 menunjukkan ketidakmerataan atau ketimpangan sama sekali. Menurut BPS, angka ketimpangannya mencapai 0,388 poin pada Maret 2023, yang artinya distribusi pendapatan di Indonesia masih belum merata. Tapi, awal penyebabnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, pembangunan daerah yang tidak merata, dan pengangguran yang tinggi. Kita lihat dari segi geografis, Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Masih banyak daerah pedalaman yang harus diperhatikan lagi seperti Papua, Nusa Tenggara, dan banyak lainnya. Walaupun angka 0,3 ini termasuk angka yang baik atau ketimpangannya ringan, tapi kalau kita bisa bersama-sama membuat angka ini sampai 0, maka akan lebih baik. Tapi, apa pengaruhnya dari ketimpangan ini? Pengaruh dari ketimpangan ini dapat meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena masyarakat yang berpenghasilan rendah akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi hal ini harapannya bisa kita atasi bersama-sama. Dari individu masing-masing, misalnya saja untuk meningkatkan skill diri agar kita bisa memperluas peluang pekerjaan. Adapun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan distribusi pendapatan, misalnya saja meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah yang masih tertinggal, memberikan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, dan yang terakhir, meningkatkan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan adalah dua hal yang saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan distribusi dari pendapatan. Tetapi, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dapat meningkat. Pemerintah memerlukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan distribusi pendapatan, sehingga pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Apakah kita akan membiarkan ketimpangan pendapatan terus terjadi? Atau akankah kita bersatu untuk menciptakan dunia yang adil dan merata? Jawabannya ada di tangan kita.